Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Salam hangat saya sampaikan untuk panjenengan semua, sedulur Rahayu dimanapun berada. Semoga kita selalu diberi cahaya penerang dalam setiap langkah hidup. Sebelum kita masuk lebih dalam pada pembahasan kali ini, saya ingin mengajak panjenengan untuk membalas salam sesuai keyakinan masing-masing di kolom komentar. Tuliskan juga, apakah panjenengan atau orang terdekat lahir pada weton Wage? Setiap komentar adalah doa. Setiap doa adalah pengikat energi kebaikan. Sedulur, pernahkah panjenengan merasa hidup ini seolah berjalan di antara dua dunia? Satu dunia memanggil, dunia nyata dengan segala gemerlap dan hiruk-pikuknya. Dunia lain juga memanggil, dunia batin, penuh misteri dan kesunyian. Tapi anehnya, keduanya seolah tidak benar-benar menerima. Inilah yang sering dialami mereka yang lahir pada pasaran Wage. Hidup di antara dua panggilan, tapi tak satupun dunia memberi tempat penuh. Wage sering dianggap tidak sepenuhnya cocok di dunia lahir, tapi juga tidak sepenuhnya diterima oleh dunia gaib. Seakan Wage berada di batas, menjadi penjaga gerbang antara dua alam. Dalam pitung dina pasaran Jawa, Wage adalah hari yang unik. Ia bukan hari yang ramai, bukan pula yang sakral seperti Kliwon. Wage seakan berada di antara, menjadi jeda, menjadi ruang kosong yang penuh tanda tanya. Banyak orang Wage yang merasa tidak sepenuhnya dimengerti. Dunia pekerjaan kadang menolaknya. Dunia sosial pun tak selalu ramah. Namun di sisi lain, Wage juga tidak bisa sepenuhnya larut dalam dunia mistis, meski batinnya peka. Dua dunia memanggil, tapi tak satu pun memberi tempat sejati. Pepatah Jawa mengatakan, Kang ora katon, kadang luwih cet hati nimbang kang katon. Yang tak terlihat kadang justru lebih jelas daripada yang tampak. Wage adalah gambaran pepatah ini. Apa yang dialaminya sering tidak jelas di mata orang lain, tapi justru nyata dalam hatinya sendiri. Sedulur Rahayu, setelah kita memahami betapa Wage sering berada di posisi antara, tidak sepenuhnya diterima dunia lahir, namun juga tidak sepenuhnya masuk ke dunia batin, maka mari kita telusuri lebih jauh. Apa sebenarnya makna dari posisi Wage yang unik ini? Mari kita mulai dari pembahasan pertama. Wage sebagai penjaga batas dua dunia. 1. Wage sebagai penjaga batas dua dunia. Bayangkan sebuah jembatan panjang yang membentang di atas sungai deras. Di ujung satu sisi, ada keramaian pasar, orang-orang berteriak, tawar-menawar, penuh hiruk-pikuk kehidupan dunia. Di ujung sisi lain, ada hutan sunyi, pepohonan tinggi, angin berdesir, dan suara gaib yang hanya bisa didengar hati. Dan di tengah jembatan itulah Wage berdiri. Inilah simbol kehidupan Wage. Mereka bukan sepenuhnya milik pasar yang riuh, tapi juga tidak sepenuhnya milik hutan yang sunyi. Wage adalah jiwa yang lahir untuk berada di ambang batas, menjadi penjaga antara dua dunia. Banyak orang Wage merasakan hal ini sejak kecil. Mereka bisa bergaul, tapi sering merasa tidak betah di keramaian. Mereka bisa menyendiri, tapi kadang kesunyiannya terasa menekan. Seakan-akan ada panggilan dari dua arah. Satu menarik ke dunia nyata, satu lagi menarik ke dunia batin. Wage berdiri di tengah, mendengar keduanya, tapi tidak bisa memilih sepenuhnya. Kadang Wage dianggap berbeda. Tidak sepenuhnya cocok di dunia pekerjaan yang keras dan penuh persaingan. Tapi juga tidak sepenuhnya jadi orang spiritual yang larut dalam laku batin. Wage seperti air yang selalu mencari celah, mengalir di antara batu-batu besar, tanpa bisa benar-benar berhenti. Sesepuh Jawa sering berkata, ana ing antarane, ora ing kene ora ing kana. Ada di antara, bukan di sini bukan di sana. Itulah Wage. Mereka adalah orang-orang, antara, yang justru memiliki kelebihan, bisa melihat dua sisi sekaligus. Sebagai penjaga batas, Wage punya kepekaan yang tidak semua orang miliki. Mereka bisa memahami penderitaan dunia nyata sekaligus merasakan getaran halus dari dunia gaib. Wage sering menjadi tempat curhat, tempat orang lain mencari ketenangan, meskipun Wage sendiri sering merasa gelisah. Karena mereka punya kemampuan mendengar, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Namun posisi ini juga membuat Wage sering merasa terasing. Mereka tidak sepenuhnya diterima oleh satu dunia pun. Dunia nyata menganggap Wage terlalu lambat, terlalu lembut, terlalu aneh. Dunia gaib pun tidak sepenuhnya membuka pintu.
Wage hanya diberi sedikit penglihatan, sedikit firasat, sekadar cukup untuk merasakan bahwa ada sesuatu di balik tirai. Maka jangan heran bila banyak wage yang merasa hidupnya tidak jelas arahnya. Mereka seperti berjalan di jalan kabut, langkah demi langkah bisa diambil, tapi ujungnya tidak terlihat. Inilah ujian utama seorang wage, berdiri di batas, tanpa kehilangan arah. Tapi justru di posisi inilah wage punya kekuatan besar. Sebab hanya mereka yang berada di tengah yang bisa melihat kedua sisi sekaligus. Wage bisa memahami manusia yang sibuk dengan dunia, sekaligus mengerti bahasa sunyi yang dipanggil semesta. Wage bisa menjadi jembatan, penengah, penyambung. Seperti kata pepatah Jawa, sapa bisa ngadek ing antarane, bakal ngerti loro-lorone. Barang siapa mampu berdiri di antara, ia akan memahami keduanya. Wage bukan sekadar pengembara tersesat. Wage adalah saksi yang ditugaskan untuk melihat dua dunia sekaligus. Nah sedulur, setelah kita melihat bagaimana wage ditakdirkan sebagai penjaga batas dua dunia, mari kita melangkah lebih dalam. Karena ternyata, posisi ini membawa ujian besar dalam kehidupan sehari-hari. Wage sering merasa ditolak dunia nyata, sulit diterima dalam kerja, hubungan, atau bahkan lingkungan sosial. Mari kita lanjutkan pada poin kedua. Ujian wage tidak diterima sepenuhnya di dunia nyata. 2. Ujian wage tidak diterima sepenuhnya di dunia nyata. Sedulur Rahayu, setiap manusia tentu ingin diterima. Ingin diakui keberadaannya, ingin dipegang tangannya oleh dunia. Namun, bagi orang-orang yang lahir di pasaran wage, jalan ini sering terasa lebih berat. Dunia nyata, dunia kerja, dunia sosial, dunia yang penuh hiruk-pikuk, tidak selalu ramah pada mereka. Banyak wage yang sejak kecil merasa berbeda. Saat teman-temannya mudah akrab, wage sering canggung. Saat orang lain pandai menyesuaikan diri, wage justru kaku. Mereka bisa tersenyum, tapi dalam hati ada perasaan terasing. Wage sering menjadi pengamat, bukan pelaku utama. Ketika dewasa, wage pun kerap menemui jalan yang sama. Dunia kerja, misalnya, menuntut kecepatan, persaingan, dan keberanian tampil. Wage bisa melakukan semua itu, tapi tidak dengan cara dunia. Mereka cenderung lambat, hati-hati, dan tidak suka memaksakan diri. Akibatnya, wage sering dianggap tidak kompetitif, tidak ambisius, atau bahkan tidak mampu. Padahal, wage hanya memilih jalan lain, jalan yang lebih tenang, lebih jujur pada dirinya. Pepatah Jawa berkata, alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan asal terlaksana. Wage adalah perwujudan pepatah ini. Mereka berjalan perlahan, tidak suka tergesa, tapi pasti sampai pada tujuannya. Sayangnya, dunia modern tidak selalu memberi ruang pada filosofi ini. Dunia menuntut cepat, instan, segera. Wage yang berjalan perlahan dianggap ketinggalan. Inilah ujian mereka, disalahpahami, diremehkan, bahkan ditolak. Tidak hanya soal pekerjaan, dalam hubungan sosial pun wage sering mengalami hal serupa. Mereka bukan tipe orang yang mudah masuk dalam lingkaran besar. Wage lebih suka lingkaran kecil, percakapan intim, dan hubungan yang tulus. Tapi dunia sosial kadang keras, menilai dari jumlah teman, popularitas, atau kemampuan bersuara lantang. Wage yang tidak sesuai standar ini kerap merasa sendirian meski di tengah keramaian. Sedulur, rasa tidak diterima ini bisa menjadi luka batin yang dalam. Wage mungkin bertanya dalam hatinya, kenapa aku tidak bisa seperti orang lain? Kenapa jalan ini terasa sepi? Tapi justru disitulah makna tersembunyi. Wage memang tidak diciptakan untuk menyatu sepenuhnya dengan dunia nyata. Wage sedang diuji. Apakah mereka mampu tetap tegak meski tidak dipeluk oleh dunia? Ujian wage bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Seperti padi yang tumbuh di lumpur, awalnya tampak kotor dan lemah, tapi lama-kelamaan menjadi sumber kehidupan. Wage ditempa lewat kesulitan agar hatinya lebih dalam, lebih tangguh, lebih bijaksana. Sesepuh Jawa pernah berkata, wong kang ora ditampa jagat, bakal ditampa Gusti. Orang yang tidak diterima dunia, akan diterima oleh Gusti. Artinya, wage tidak perlu memaksa diri menjadi apa yang bukan dirinya. Dunia mungkin menolak, tapi Gusti memberi tempat. Wage mungkin kesepian di mata manusia, tapi ia ditemani semesta dalam diam. Banyak wage yang kemudian menemukan jalannya sendiri, menjadi seniman, penyembuh,
guru kehidupan, atau bahkan sekadar orang sederhana yang membawa ketenangan bagi lingkungannya. Dunia nyata mungkin tidak memberinya gelar, tapi batin mereka kaya akan pengalaman. Maka, sedulur, Wage tidak perlu merasa kalah ketika ditolak dunia. Justru Wage sedang belajar arti penerimaan sejati, menerima dirinya sendiri, sebelum berharap diterima orang lain. Dan dari sanalah, Wage menemukan cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Setelah kita memahami betapa beratnya Wage menghadapi dunia nyata yang tidak sepenuhnya menerima, kini kita beralih ke sisi lain yang tak kalah rumit. Karena ternyata, bukan hanya dunia lahiriah yang membuat Wage merasa asing. Dunia batin, dunia gaib yang seolah memanggil mereka, pun tidak selalu membuka pintu sepenuhnya. Mari kita lanjut ke poin ketiga. Panggilan dunia batin yang tak selalu menyambut. 3. Panggilan dunia batin yang tak selalu menyambut. Sedulur Rahayu, setelah kita membicarakan bagaimana Wage sering ditolak atau disalahpahami oleh dunia nyata, mungkin kita berpikir, kalau begitu, Wage pasti diterima sepenuhnya oleh dunia batin, dunia gaib, dunia spiritual. Namun kenyataannya tidak selalu begitu. Memang, banyak orang Wage yang sejak kecil memiliki kepekaan batin. Mereka lebih mudah menangkap tanda-tanda halus, mimpi yang terasa nyata, firasat yang sering terbukti, atau perasaan aneh ketika memasuki suatu tempat. Kadang, Wage bisa merasakan kehadiran sesuatu meski tak terlihat oleh mata biasa. Dunia batin seakan memanggil mereka, membuka celah agar Wage bisa mengintip apa yang ada di balik tirai. Namun, sedulur, panggilan itu sering hanya sebatas undangan. Tidak semua pintu dunia batin benar-benar terbuka untuk Wage. Ada Wage yang hanya diberi sedikit kemampuan merasakan, tapi tidak diberi izin untuk masuk lebih dalam. Seakan dunia gaib berkata, kowe mung bisa weruh, nanging ora oleh mlebu. Kamu hanya boleh melihat, tapi tidak boleh masuk. Disinilah Wage sering merasa gamang. Di satu sisi, dunia nyata tidak sepenuhnya menerima. Di sisi lain, dunia batin yang mereka harapkan bisa menjadi tempat perlindungan pun tidak selalu menyambut. Wage berdiri di ambang, mendengar panggilan dari dua arah, tapi tak bisa melangkah sepenuhnya ke salah satunya. Hal ini bisa menjadi ujian batin yang berat. Wage merasa dirinya punya sesuatu, tapi tidak tuntas. Merasakan tanda-tanda, tapi tidak bisa memaknainya sepenuhnya. Menangkap bisikan, tapi tidak punya kunci untuk membuka maknanya. Akibatnya, Wage sering merasa terombang-ambing. Namun, sedulur, justru disitulah letak rahasia besar Wage. Dunia batin tidak menolak Wage, tapi juga tidak melimpahkan seluruh kuasanya. Mengapa? Karena Wage tidak ditakdirkan untuk larut dalam dunia gaib. Wage hanya diberi cukup agar bisa menjaga keseimbangan, agar bisa mengingatkan orang lain bahwa dunia gaib itu ada, tanpa harus terjerat olehnya. Sesepuh Jawa pernah berpesan, sapa kakehan weruh, bisa kakehan susah. Siapa yang terlalu banyak tahu, bisa terlalu banyak susah. Dunia batin tahu hal itu. Maka Wage hanya diberi sedikit pintu, cukup untuk membuat mereka peka, tapi tidak sampai kehilangan pijakan di dunia nyata. Kadang Wage merasa seolah dirinya tidak diterima juga oleh dunia gaib. Tapi sebenarnya, itu adalah bentuk penjagaan. Bayangkan seorang anak kecil yang berdiri di depan lautan luas. Apakah pantas jika ia langsung dibiarkan berenang jauh? Tentu tidak. Ia hanya boleh bermain di tepian, agar tetap selamat. Begitu pula Wage. Dunia batin hanya mengizinkan mereka berjalan di tepian, agar mereka tidak tenggelam terlalu dalam. Karena itu, Wage sering berada dalam posisi unik. Mereka bisa merasakan dunia gaib, tapi tetap hidup di dunia nyata. Mereka bisa mendapat bisikan halus, tapi tetap harus bekerja, makan, dan bergaul seperti manusia biasa. Wage adalah pengingat bahwa manusia adalah makhluk dua dunia, lahir dan batin, jasad dan roh. Wage berdiri di garis tengah itu. Jadi, jangan merasa Wage tertolak meski dunia batin tak sepenuhnya membuka pintu. Justru Wage sedang dijaga agar tidak kehilangan keseimbangannya. Dunia gaib tahu, Wage punya peran lebih besar. Bukan untuk jadi pejalan gaib sepenuhnya, tapi untuk jadi saksi, penghubung, dan pengingat. Nah sedulur, setelah memahami bagaimana Wage mendengar panggilan dunia batin tapi tidak sepenuhnya disambut, kita sampai pada rahasia penting. Ternyata, posisi Wage di antara dua dunia bukanlah kutukan, melainkan anugerah. Wage adalah jembatan,
penghubung yang bisa memahami keduanya sekaligus. Mari kita lanjut ke poin keempat. Rahasia Wage hidup sebagai jembatan. 4. Rahasia Wage hidup sebagai jembatan. Sedulur Rahayu, dalam setiap perjalanan hidup selalu ada makna tersembunyi. Wage yang berada di ambang dua dunia sering dianggap tersesat, tidak diterima dunia nyata, pun tidak dipeluk sepenuhnya dunia batin. Tetapi bila kita renungi lebih dalam, sesungguhnya Wage tidak sedang tersesat. Wage sedang menjalani peran khusus, menjadi jembatan. Apa itu jembatan? Ia bukan tujuan, bukan rumah, bukan tempat tinggal. Tapi tanpanya, dua sisi tidak akan pernah bertemu. Wage seperti itu, jiwa yang ditugaskan untuk berdiri di tengah, menghubungkan dunia lahir dengan dunia batin, dunia riuh dengan dunia sunyi. Wage punya kelebihan yang jarang disadari. Mereka bisa melihat dua sisi sekaligus. Ketika orang lain larut dalam dunia kerja, Wage masih bisa menyisakan ruang untuk merenung. Ketika orang lain larut dalam doa dan laku batin, Wage tetap sadar bahwa tubuh ini butuh makan, butuh hidup, butuh keseharian. Mereka tidak pernah sepenuhnya condong ke satu sisi. Dan itulah rahasianya. Kadang orang melihat Wage membingungkan. Kok tidak ambisius dalam pekerjaan, tapi juga tidak sepenuhnya jadi orang spiritual. Padahal itulah titik tengah Wage. Mereka bukan untuk memilih salah satu, melainkan untuk menjaga agar keduanya tetap terhubung. Seperti penyeimbang, Wage ada agar kita tidak lupa bahwa hidup ini bukan hanya lahir atau batin saja, melainkan keduanya. Pepatah Jawa mengatakan, urip iku sawiji, antarane badan lan jiwa kudu lumebu siji. Hidup itu satu, antara raga dan jiwa harus menyatu. Wage diberi peran untuk mengingatkan hal ini, bahwa kita tidak boleh larut hanya pada dunia luar, juga tidak boleh tenggelam hanya pada dunia dalam. Wage adalah pengingat keseimbangan. Peran sebagai jembatan membuat Wage sering jadi penengah. Dalam keluarga, Wage bisa menjadi penyejuk saat terjadi perselisihan. Dalam pertemanan, Wage bisa menjadi pendengar yang menenangkan. Dalam masyarakat, Wage sering hadir sebagai orang biasa, tapi diam-diam menjadi tempat orang lain mencari ketenangan. Mereka mungkin tidak selalu banyak bicara, tapi kehadirannya menghadirkan rasa teduh. Namun, menjadi jembatan bukanlah jalan mudah. Jembatan sering diinjak-injak, dilewati banyak orang, tapi jarang dihargai. Begitu pula Wage. Mereka sering dimanfaatkan, tapi tidak selalu disyukuri. Banyak Wage yang merasa dirinya hanya alat, hanya tempat singgah. Tapi justru disitulah letak kemuliaannya. Wage ada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menghubungkan orang lain, memberi jalan bagi banyak jiwa. Sedulur, bayangkan jika jembatan itu hilang. Dunia nyata akan kehilangan arah menuju dunia batin. Dunia batin pun tidak bisa menyentuh dunia nyata. Wage adalah penghubung yang memastikan dua sisi ini tetap saling menyapa. Itulah sebabnya, meski Wage sering merasa asing, sejatinya perannya sangat penting. Maka jangan pernah remehkan Wage. Mereka bukan sekadar orang biasa yang tampak lambat atau bingung. Mereka adalah penjaga keseimbangan, jembatan antara dua dunia. Hanya jiwa yang kuat yang mampu menanggung peran seberat ini. Nah sedulur, setelah kita memahami rahasia Wage sebagai jembatan, kita sampai pada inti dari perjalanan mereka. Jika Wage bukan untuk sepenuhnya diterima satu dunia pun, lalu apa makna sejatinya? Mengapa mereka dipanggil dua dunia tapi tak satu pun memeluk? Jawabannya ada pada peran Wage sebagai jiwa yang dipilih, bukan untuk menikmati dunia, melainkan untuk menjadi saksi dan pengingat. Mari kita lanjutkan ke poin terakhir. Wage sebagai jiwa yang dipilih. 5. Wage sebagai jiwa yang dipilih. Sedulur Rahayu, di balik rasa asing, di balik penolakan dunia nyata, dan di balik panggilan dunia batin yang tak sepenuhnya menyambut, Wage sering merasa dirinya tidak punya tempat. Seakan hidup ini menolak mereka. Namun sesungguhnya, Wage bukanlah jiwa yang tersisih. Wage adalah jiwa yang dipilih. Dipilih bukan untuk menempati tahta dunia, bukan pula untuk menjadi raja di alam gaib. Wage dipilih untuk sesuatu yang lebih halus, menjadi saksi perjalanan hidup, menjadi pengingat, menjadi jiwa yang menghubungkan keduanya. Itulah mengapa Wage kerap merasakan keterasingan, karena yang dipilih seringkali tidak sama dengan yang lain. Sesepuh Jawa pernah berkata, sing sepi ing pamrih, rame ing gawe, sugih tanpa banda,
digdaya tanpa aji-aji. Yang hidup tanpa pamrih, giat dalam berkarya, kaya meski tanpa harta, sakti tanpa jimat. Kalimat ini seakan menggambarkan Wage. Mereka mungkin tidak punya pamrih duniawi yang besar, tapi keberadaannya memberi manfaat. Mereka mungkin tidak punya harta melimpah, tapi selalu cukup. Mereka mungkin tidak punya jimat, tapi ada kekuatan halus yang menjaga mereka. Sebagai jiwa yang dipilih, Wage diberi kepekaan. Mereka bisa memahami rasa sakit orang lain tanpa perlu mendengar kata-katanya. Mereka bisa merasakan suasana hati hanya dengan melihat sorot mata. Wage sering menjadi tempat orang lain bersandar, meski dirinya sendiri sering merasa rapuh. Dan inilah rahasia besar, Wage dipilih untuk jadi penyembuh, meski kadang mereka sendiri sering terluka. Namun, sedulur, jangan salah. Dipilih bukan berarti hidup Wage selalu mudah. Justru semakin dipilih, semakin berat ujiannya. Wage sering merasa hidupnya berputar-putar, jalannya panjang, pencapaiannya lambat. Tapi semua itu adalah bagian dari laku. Wage dilatih untuk sabar, dilatih untuk mengerti makna, bukan sekadar angka. Banyak Wage yang akhirnya menemukan pencerahan di usia matang. Mereka mungkin di awal hidupnya bingung, merasa tidak diterima, merasa asing. Tapi perlahan, pengalaman demi pengalaman membuat Wage paham bahwa jalan hidup mereka bukan tentang cepat atau lambat, bukan tentang diterima atau ditolak, tapi tentang menjadi saksi dan pengingat. Wage mengerti bahwa hidup ini sementara, dan tugasnya adalah menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan dunia batin. Wage dipilih untuk mengajarkan kita semua bahwa tidak semua panggilan harus dijawab. Ada kalanya panggilan hanya untuk mengingatkan. Wage dipanggil dunia nyata, tapi tidak larut di dalamnya. Wage dipanggil dunia batin, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Wage berdiri di tengah, sebagai jiwa yang menjaga keseimbangan. Seperti pohon beringin di alun-alun, Wage berdiri tegak di tengah dua arah. Orang boleh berjalan ke kanan atau ke kiri, tapi Wage tetap menjadi saksi. Ia tidak ikut berlari, tidak ikut terseret. Ia hanya berdiri, tapi dalam diamnya ada kekuatan yang menenangkan. Maka sedulur, Wage jangan pernah merasa gagal. Wage bukan salah arah. Wage bukan jiwa yang tersisih. Wage adalah jiwa yang dipilih. Dipilih untuk peran yang tidak semua orang mampu. Peran sebagai penghubung, peran sebagai pengingat, peran sebagai saksi. Nah sedulur Rahayu, setelah kita menyingkap 5 sisi perjalanan Wage, sebagai penjaga batas, menghadapi ujian dunia nyata, mendengar panggilan dunia batin, menjadi jembatan, hingga akhirnya dipilih sebagai jiwa pengingat, maka semakin jelaslah bahwa Wage bukanlah jiwa yang tersesat. Wage adalah jiwa istimewa. Sedulur Rahayu, Wage memang unik. Mereka hidup dalam tarik-menarik dua dunia, dunia nyata dan dunia batin. Tapi jangan salah, meski seakan tak diterima keduanya, Wage sesungguhnya sedang menjalani peran penting. Wage adalah penjaga gerbang, jembatan, saksi bisu perjalanan antara lahir dan batin. Mereka bukan untuk larut dalam satu dunia, tapi untuk berdiri di antara keduanya. Inilah jalan Wage, jalan yang sunyi, berat, namun penuh makna. Pepatah Jawa mengatakan, alam iku guru sejati. Sing bisa maca, bakal ngerti. Sing ora bisa maca, bakal bingung. Alam adalah guru sejati. Siapa yang bisa membacanya akan paham, siapa yang tidak akan kebingungan. Wage adalah salah satu murid terbaik alam. Mereka belajar dari kesepian, belajar dari penolakan, dan belajar dari panggilan dua dunia yang seakan tak menerima. Namun justru disitulah Wage menemukan makna sejati hidup. Jangan lupa, tulis pengalaman pribadi panjenengan di kolom komentar. Apakah panjenengan lahir Wage atau punya kerabat Wage? Bagaimana pengalaman hidupnya? Mari kita saling berbagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak sedulur yang tercerahkan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.